Abah, kamu memang berani ngelawan Abah, kamu berani! Asma gak akan ngelawan Abah kalau Abah gak selingkuh sama sekretaris Abah. Diam! Kamu tuh anak kecil, tahu apa kamu soal urusan orang dewasa, ha? Asma udah gede, Abah. Asma bukan anak kecil lagi. Abah bilang diam! Abah, udah Abah. Ada apa lagi sih, Bah? Kenapa Abah kasar sama Asma? Kamu jangan ikut campur. Ini urusan Abah. Nggak ada urusannya sama kamu. Siapa aja di rumah ini yang berani ngelawan Abah harus dikasih ajaran. Asma, sebetulnya ada apa sih? Asma baru ngelabrak selingkuhan Abah, Umi. Sekretaris Abah sendiri. Abah, benar Abah punya selingkuhan baru? Kalau seandainya benar, kenapa? Kenapa? Mau protes? Mau protes? Di agama kita juga boleh laki-laki itu menikah lebih 1, 2, 3, 4 juga boleh. Abah jangan sembarangan bawa dalil agama. Boleh emang poligami. Tapi ada syaratnya, asal adil. Abah ngerasa adil nggak? Abah tanya istri-istri Abah. Tanya Abah itu adil atau enggak? Anak kemarin sore, tahu apa kamu soal poligami? Udah Bah, udah. Ya Allah. Umi, ini semua gara-gara Umi. Gara-gara Umi. Umi lihat kepada diri Umi sendiri. Umi sudah bersikap apa kepada suami Umi? Umi gak bisa ngelayani suami Umi dengan baik. Makanya suami Umi jadi kayak begini. Itu cuma alasan Abah doang kan? Maupun Abah punya istri sempurna sekalipun, Abah tetap gak pernah puas, tau gak? Abah! Cukup Bah, cukup. Kasihan anak-anak Abah. Di rumah ini kamu. Gak ada yang suka sama Abah. Abah jadi stres. Sayang, aku tuh nggak nyangka loh. Ternyata tuh kita tuh gampang banget ngeruk hartanya Abah. Itu semua karena berkas pengahlian aset perusahaan Abah yang ditandatangani sama dia. Jadi mempermudah kita tuh untuk mencairkan dananya. Selanjutnya rencana kita itu tinggal mengalihkan dana tersebut ke perusahaan fiktif yang udah aku buat. Bagus sayang. Iya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Iya sayang. Habisnya aku kesel banget sama tua bangka itu. Udah sepantasnya orang kayak gitu tuh kita tipu kayak gitu. Punya 2 bini, 1 aja nggak ada yang benar. Nggak ada yang bikin hati senang. Nggak ada yang ngertiin. Cuma Reni yang bikin hati jadi adem. Kalau dipikir-pikir, Abah tuh beliin rumah kamu gede kayak gini sama isinya tuh buat kamu tuh kayak beliin kacang ya sayang. Enteng banget. Ah sayang, itu kan gara-gara aku pinter ngerayu Abahnya. Iya dong sayang. Sayang, Abah datang nih. Itu Abah. Aduh, mau ngapain lagi tuh tua bangka kesini sayang? Udah. Reni, Pokoknya sekarang mending kamu ngumpet. ini Abah Bisa nih. gagal rencana kita kalau Abah tahu kamu di sini. Ya udah sayang ya, aku ngumpet ya. Abah, Lama Abah, kok nggak bilang-bilang sih mau datang? Ya, kalau bilang kan bukan kejutan, ya kan? Aku tadi udah sempet tidur, Abah. Tapi kan sekarang udah bangun. Udah. Ya. Sial, si tua bangka mau masuk kamar lagi. Gimana ini?
Suara apa sih? Maling. Gawat kalau Abah lihat Firman. Abah katanya kangen sama Reni. Reni juga kangen tahu sama Abah. Ya, bagus dong kalau begitu. Ya berarti bukan cuma Abah doang yang kangen ya. Iya. Ayo Abah. Iya. Abah, makasih ya. Aku dipikir diajak jalan-jalan. Iya. Sini dulu sini. Udah tuh. Sini. Sini. Udah. Ya. Oh, Abah, romantis banget. Tapi lebih berhormat lagi kalau lihat ini, ya kan? Abah bisa aja malu tuh dong. Alah. Kayak nggak pernah lihat yang tua sama yang muda aja ya. Abah romantis ya ternyata ya. Sekarang kita mau kemana, Bah? Kemana? Udah jangan ngomong-ngomong kemana lah. Yang penting kita jalan kemana. Yang penting ntar juga nyampe ya. Abah kalau sama aku pasti nggak mau pulang ya. Ya iyalah, jangan ingat-ingat rumah. Itu kita jalan-jalan yang jauh, ya kan? Terus lihat-lihatan aja, ya. Reni nggak bisa nyanyi. Hai, kalian goyang kupu-kupu. Bener ya, kata orang ya, kalau jatuh cinta jadi semangat kerja ya. Abah bisa aja. Tapi Bah, aku tuh nggak enak tahu sama karyawan-karyawan di kantor ini. Nggak enak kenapa? Kayak mereka gosipin aku deh. Kalau aku tuh lagi deket sama Abah sekarang. Ya biarin aja. Ini kan perusahaan Abah, ya kan? Perusahaan Abah ini. Jadi kalau misalnya mereka nggak suka, pecat aja. Gampang, nggak ada masalah. Makanya Abah bilang daripada digosipin sama orang-orang, lebih baik kamu buru-buru nikah aja sama Abah. Mau nggak? Mau Bah? Nah, begitu dah. Ya. Halo, selamat siang. Apa betul ini dengan Abah Asep? Ya betul, saya sendiri ini. Kami dari bank, Pak. Hanya mau mengkonfirmasi kalau ada pengalihan dana ke rekening perusahaan Berkarya Abadi sebesar 3 miliar. Enggak Pak. Saya nggak pernah memerintahkan pengalihan dana ke perusahaan lain sampai 3 miliar. Enggak. Wah, apalagi perusahaan aja namanya saya baru dengar. Enggak Pak, benar, enggak. Oh, begitu ya, Pak. Aduh, saya hanya bertugas berkonfirmasi, Pak. Iya. Selamat siang kalau begitu, Pak. Makasih. Iya. Waduh, si Firman ya. Akunting nggak becus. Apa aku bilang? Mata keranjang kayak Abah nggak bisa lihat wajah mulus dikit. Dia sampai nggak sadar kalau berkas yang dia tanda tangani itu surat pengalihan dana. Bagus sayang, bagus. Berarti dananya Abah itu sebagian besar udah jadi punya kita. Nah sekarang tinggal kita pikirin, itu uang buat apa? Itu kan lagi punya kita. Mau nikah, mau belanja, gimana sayang? Terserah kamu nih. Tapi aku tuh udah nggak kuat tahu. Aku tuh udah jijik. Aku nggak mau jadi istri ketiganya Abah.
Ya udah kita pergi sekarang aja yuk, kabur sekarang. Oh jangan dulu sayang, jangan. Kamu tenang dulu. Kenapa? Karena kamu tuh harus kuras hartanya sampai habis. Setelah kita dapat, baru kita kabur buat modal nikah kita sayang. Kamu emang menipu. Abah jangan, Abah ini nggak seperti yang Abah pikirkan. Alah, diam. Emang kamu tahu apa yang aku pikirkan? Jangan Abah, Abah jangan. Perempuan perampok. Tahu apa kamu? Ayo kita pergi. Awas, awas. Aku akan tuntut kalian berdua. Aku akan ambil semuanya. Aku akan ambil uang, rumah, mobil, semua. Pak, tolong ceritakan kronologi kejadiannya. Ini begini. Saya sudah menjadi korban penipuan, Pak. Ya. Pak, Bapak harus tolong saya, Pak. Saya jadi korban pelecehan. Dia pelakunya. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Demi Tuhan, Pak. Dia sampai buat saya shock, Pak. Ini ada buktinya saya bawa, Pak. Coba lihat. Kamu diam-diam kamu rekam. Itu benar, Pak. Saya nggak ngerecehin dia. Enggak. Saya saksinya Pak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri kalau dia sering menggoda Reni Pak di depan karyawan lain. Benar, Pak. Dia bahkan sempat memukul saya, Pak. Waktu saya menolak melayani dia. Ini buktinya. Saya bawa visumnya. Nah, ini Pak visumnya Pak. Oh, jadi kamu mau menjebak saya? Iya. Kamu mau menjebak saya? Ngapain ini Pak? Tenang Pak. Jangan berbuat kerusuhan di sini. Pak, mereka penipu, Pak. Mereka mau menjebak saya. Mereka sudah memindahkan aset-aset perusahaan saya ke dalam rekening mereka. Benar, Pak. Ya udah Pak, kalau memang saya mencuri, tolong bikin laporan. Karena mana ada dia buktinya Pak. Gitu aja sekarang. Apa benar yang Bapak bicarakan ini? Enggak Pak. Dia itu menyerahkan asetnya secara legal Pak. Saya punya buktinya. Baik. Aku akan cek ke bank soal pemindahan aset secara ilegal. Ilegal dari mana Abah? Bukannya Abah sendiri yang sudah tanda tangan. Kalau Abah nggak percaya, ini saya bawa buktinya. Ini Pak. Jadi kalian memang benar-benar sekongkol mau menjebak Abah, ha? Ya, terlalu kalian. Kamu kalian menjebak, Pak. Pak, mohon tenang. Jangan berbuat keributan di sini. Pak, Bapak mesti tolong saya, Pak. Bapak mesti tangkap orang ini, Pak. Biar dia nggak melakukan pelecehan ke orang lain. Brigadir, tolong amankan Bapak ini. Pak, saya nggak salah, Pak. Saya itu tidak melakukan. Saya tidak salah. Assalamualaikum. Umi, ini Abah. Abah di mana? Udah, jangan banyak tanya. Abah ini sekarang ditahan di kantor polisi. Itu si Reni gara-garanya. Ngelaporin Abah ke polisi katanya pelecehan seksual. Sembarangan ngomong kayak begitu. Umi, Umi, Mbok. Umi, kenapa? Udah, jangan kebanyakan basa-basi kayak begitu ah. Sekarang begini, cepat bawa pengacara Abah ke sini, suruh bebasin Abah. Umi sakit. Umi, Abah kenapa, Umi? Umi,